Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watin Fitria Sumantri, NIM 230110034, kelas 1B, Prodi Piawut, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas matkul konsep dasar pendidikan anak usia dini. Nama dosen pengampu Ibu Nani Husaini MPD. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pengembangan nilai moral dan agama. Perkembangan nilai moral dan agama. Perkembangan nilai moral dan agama pada usia taman kanak-kanak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari, sehingga orientasi kita sebagai pendidik yang akan mengembangkan moralnya diharapkan dapat menyesuaikan dengan pola moral anak itu sendiri. Pentingnya aspek agama dan moral untuk anak usia dini dalam mendidik seorang anak. Hal yang paling utama ditanamkan sebaiknya adalah nilai agama dan moral. Sebab agama dan moral merupakan fondasi pertama dalam membentuk karakter seorang manusia. Berikut ini adalah pentingnya menanamkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak usia dini. Di antaranya adalah yang pertama, memperkenalkan anak kepada Tuhan. Salah satu tujuan menanamkan agama kepada anak sejak usia dini adalah memperkenalkan anak tentang keberadaan Tuhan. Bagaimanapun, anak tetap harus mengetahui adanya Tuhan dan siapa itu Tuhan. Yang kedua, mengajarkan anak untuk beribadah. Dengan memperkenalkan anak tentang agama, saat ini akan mengajarkan anak apa dan bagaimana ibadah dengan baik itu. Sehingga kita sudah besar, anak itu sudah mengerti apa yang harus ia lakukan sebagai seorang anak yang beragama, dan juga paham bagaimana yang baik dan benar. Sehingga ibadah menjadi kebiasaan sejak usia dini. 3. Membentengi sikap anak dari hal buruk. Agama manapun akan mengajarkan kebaikan, begitupun dengan hukum moral. Maka dari itu, dengan mengenalkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak usia dini akan membentengi anak dan melakukan hal-hal buruk. Aspek nilai agama dan moral kepada anak usia dini. Jika anak dibiarkan hingga dewasa tanpa pengenalan aspek nilai moral dan agama, maka akan sulit untuk meluruskan sikap anak yang sudah terlanjur buruk atau tidak baik. Jadi lebih baik dilakukan dari sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Yulia Putri, NIM 230110064. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Anak yang sudah terbiasa dididik dengan ajaran yang baik kelak ketika sudah menjadi dewasa akan menjadi pribadi yang lurus, yang baik dan bijaksana. Menanamkan nilai moral dan agama yang bagus sehingga kecil kemungkinan anak menjadi orang yang buruk peringinannya. Penanaman nilai dan aspek nilai agama dan moral yang kurang kepada anak nantinya akan mencegah anak melakukan hal-hal yang negatif, karena dalam hati anak akan tertanam nilai moral dan agama, sehingga ketika akan berbuat jahat, misalnya anak akan takut bahwa jika terlanjur melakukan, anak akan nantinya akan memperoleh penyesalan dalam dirinya. Itulah mengapa begitu pentingnya bagi orang tua untuk menanamkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak usia dini. Jika anak dibiarkan hingga dewasa tanpa pengenalan aspek nilai moral dan agama juga, maka akan sulit untuk meluruskan sikap anak yang sudah terlanjur buruk atau tidak baik. Jadi lebih baik dilakukan sadari sekarang.
Tujuan perkembangan nilai, tujuannya adalah moral dan agama. Pendidikan moral perlu ditanamkan. Kenapa anak sejak usia dini? Sebab usia dini merupakan saat yang baik untuk mengembangkan kecerdasan moral anak. Dari pendapat di atas, moral dimaksudkan masih sebagai peperangkat ide, nilai agama, prinsip atau norma. Tujuan dari penanaman nilai agama dan moral anak adalah untuk membentuk sifat perilaku yang baik sejak usia dini, karena anak merupakan generasi penerus manfaat perkembangan nilai moral dan agama. Maka dari itu, dengan mengenalkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak dini akan membentengi anak dan melakukan hal-hal buruk dengan diajarkan aspek nilai agama dan moral. Anak akan menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik dan hadapan Tuhan, dan apa yang dilarang oleh oleh Tuhan. Prinsip kembangkan nilai moral dan agama. Guru menciptakan hubungan baik antara guru dan murid. Guru senantiasa bersikap dan menjadi contoh teladan yang baik bagi murid-muridnya. Guru juga sebagai pembimbing dalam menunjukkan perilaku baik. Sekedar itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu perkembangan seni. Masa perkembangan anak usia dini adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah tentang wawasan dan rasa seni anak. Kesenian merupakan salah satu potensi dasar anak sebagai bentuk dari kecerdasan jamak. Melalui pengembangan potensi anak berarti juga mengembangkan kecerdasannya. Oleh karena itu, para pendidik berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi seni tersebut. Membekali diri dengan wawasan tentang seni pada anak, pendidik diharapkan menjalankan perannya dengan baik. Di sini adapun konsep seni rupa out. Yang pertama itu karya rupa, yang dimana dijelaskan karya rupa merupakan hasil pikiran, keinginan, gagasan, dan perasaan anak terhadap lingkungan di sekitarnya. Lingkungan sekitar sebagai refleksi terhadap bentuk maupun dorongan emosi terhadap lingkungannya. Gambaran pikiran dan perasaan anak bercampur menjadi satu. Tujuannya yaitu untuk keterampilan berseni rupa diberikan kepada anak adalah agar anak dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran serta angan-angan anak tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu seni rupa out, yaitu keterampilan seni rupa adalah menciptakan sesuatu bentuk yang baru dan mengubah fungsi bentuk. Kegiatan ini sering dilakukan oleh anak-anak pada usia dini karena sifat keingintahuannya. Anak memerlukan
selembar kertas kosong sebagai teman bicara atau diajak berbicara terlebih dahulu, kemudian baru menggambar. Kegiatan anak berseni rupa seperti tersebut adalah sebagian dari contoh perilaku karya, tetapi sebenarnya contoh kegiatan anak yang serupa dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-harinya. Segala sesuatu yang diciptakan kadang tidak dapat dipisahkan, apakah kegiatan bermain atau berekspresi. Kegiatan ini menyatukan antara pikiran dan perasaan anak yang secara kompleks bekerja secara simultan. Yang ke-B yaitu hakikat seni rupa bagi out. Yang pertama yaitu seni sebagai media bermain. Yang kedua, seni sebagai media berkomunikasi. Yang ketiga, seni sebagai ungkapan rasa, ini untuk mengutarakan ide, gagasan, dan angan-angan. Perkembangan seni pada anak. Selanjutnya, perkembangan seni pada anak adalah kegiatan dalam menyalurkan imajinasi dan daya kreativitas yang ada pada diri anak berdasarkan pengalaman hidup dan kesadaran, kemampuan intelektual, serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media. Kreativitas seni yang dimiliki anak perlu dikembangkan untuk meningkatkan perkembangan kemampuan anak yang berhubungan dengan perkembangan seni yang terdapat pada diri anak itu sendiri dan pada lingkungan sekitar anak. Ini adapun tujuan pembelajaran seni pada anak usia dini, yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai pengalaman kreativitas sesuai karakter dan tahap perkembangan kemampuan seni anak, menstimulus pertumbuhan ide-ide imajinatif dan kemampuan menemukan berbagai ide kreatif, meningkatkan perkembangan motorik halus pada anak, memperoleh pengetahuan dan pemahaman berbagai macam seni, melatih percaya diri pada anak.